Talkshow Batu Raja Radio. Ya, dengan Kanca sesuai dengan janji, ini tadi Bung Mun sudah jelaskan bahwa di jam 11, insya Allah sampai dengan jam 12 Indonesia Barat, kita ada program talkshow dan siang hari ini Santan Kinci kedatangan tamu agung. Wow, ini bapak-bapak yang super hebat ya. Dari Polres Oku, sebagai narasumber yang pertama ini di sebelah Bung Mun sudah ada Ibda Benami Arino SEMM ya, sebagai Kanit Gakum Satlantas Polres Oku. Maaf Pak ya kalau salah. Aku panggil Bapak, aku adik, aku Mamang ini. Jadi kami ini biasanya Mamang atau Oom. Oom ganteng. Kenalkan diri dulu, Mang Polisi. Mang Pol, aku cek mana aja singku pula ibu mau nanya manggil tuh Iya. Kenalkan diri, mungkin ada nggak ngaca di rumah juga. Nah, aku Santan Kinci ini biasanya ibu mau nunjuk ke tips kecantikan Nah, ini datang yang ganteng-ganteng, nunjuk ke apa obrolkan masalah kayak gitu ada seputar etle mungkin yang bakal kita obrolkan di Gang Kanca ya. Lanjutlah Ariel Noah, kenalkanlah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Kabupaten Oku, pada kesempatan pada pagi hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Oku bersama dengan Batu Raja Radio. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibda Benami Arino SMN. Jabatan saya sebagai Kanit Gakum Satlantas Polres Oku, yaitu membawai bidang penindakan hukum dan kecelakaan lalu lintas. Itu ngeri aku tadi pas nengok ada mobil polisi tadi masuk tadi bertanya-tanya siapa kata ibu mumun nak tungso katanya bong. Oh ya aku jadi Gakum ya dengan Kanca ya, ada ininya tajwidnya dikit itu tuh kol-kolannya. Gakum Satlantas Polres Oku. Bawa apa sih kata yang ada di rumah bang mumun nih, kawan-kawan dari Polres Oku dari bagian Satlantas ya. Kita kan selama ini memang sering sih sebenarnya ngobrol ke ya Pak Pol, Mang Polisi Bella, Om Polisi ya, Om Benami, karena nih gantengnya luar biasa juga Om ini ya. Jadi sering kalau di acara pagi ini ngobrol ke masalah etle. Kita nih ngobrol ke masalah etle, benar ya, Om ya. Nah jadi masalah etle ini di Gang Kanca. Mungkin ada penjelasan dikit, mungkin yang pengen Pak Benami bagikan untuk kawan-kawan di rumah ini seputar etle yang ada di Batu Raja saat ini. Iya. Baik, di Kakak Kanca, Batu Raja Radio. Saat ini kami bersama dengan Batu Raja Radio menghimbau, sebenarnya mensosialisasi intinya seperti itu. Karena di Batu Raja ini ada mungkin sebagian masyarakat sudah mengenal yang namanya ETLE, Electronic Traffic Management Center, di mana penindakan penindakan pelanggaran lalu lintas itu sekarang kita sudah menggunakan media, bukan lagi penindakan secara langsung, sudah menggunakan media elektronik yang di mana kita sudah terdapat di wilayah Oku ini kita sudah dapat 4 titik. Iya, nambah terus ya Om. Nambah terus ini guna dalam rangka penekanan kecelakaan lalu lintas yang terjadi seperti itu. Nah, dan juga etle ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang seperti begal, gitu kan. Begal itu bisa tercapture oleh kamera etle tadi. Kemudian juga pelaku tabrak lari. Kemudian juga hal-hal lain yang sehingga bisa membantu dalam rangka proses penyidikan baik itu maupun kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi di Gang Kanca jangan takut Ini takutnya mamang ibong ya pengendara kendaraan cuman kakek itu masuk kamera CCTV tidak pakai helm ditilang ini. Bukan itu baik Om banyak segi positif dengan dipasangnya namanya CCTV tadi. Memang ini kalau di daerah-daerah lain Om itu memang sudah laju Om anakku dimanggil kira-kira terlalu keren enggak Mang Rohim bangun manggil Om di acara kita ini Iya Pak Polisi Bella ya, Pak Pol biasanya ini kalau dia di area lain itu kan sudah banyak pemasangan etle ya. Nah untuk Oku ini memang mulai dioperasikan dengan bantuan kamera pemantau CCTV yang memang ditempatkan di sejumlah titik. Nah jadi sana tujuan pelanggaran, pemilik kendaraan itu biasa mendapatkan surat tilang yang mungkin dikirim langsung ke alamat yang terdata berdasarkan nomor kendaraan. Itu pernah juga nih Pak Pol kami bahas
di acara pagi juga itu kalau tidak salah yang apa ya dari masalah yang apa namanya melakukan pelanggaran yang sudah dikasih surat ya dulu pernah ya itu ya waktu ETLE mulai berlaku. Nah tapi sebenarnya jadi pertanyaan juga nih, mungkin ada yang kanco taunya ETLE itu cuman ada di Ramayana ya kalau tidak salah ya, di sana pemasangannya CCTV-nya sama di Erpau ya. Iya, Airport itu. benar, Simpang Nah Empat. kan ada 2 penambahan lagi Ada ya Pak dua Polisi penambahan ya. lagi memang benar kita, namun kita akan segera dioperasikan. Namun saat ini sudah pemasangan sudah dilakukan, sudah selesai, tinggal pengoperasiannya saja. Itu terdapat di Ogan 1, Ogan di dekat 1. Bank Sumsel Syariah. Oh pantas nian Pak Pol waktu itu, tapi perasaan lah motret dia tuh. Itu Belum baru, itu. sudah Sudah. bisa operasi, tapi kita masih uji coba. Oh baru uji coba. Seperti itu. Kemudian karena kita akan sambungkan dengan perangkat yang sudah ada seperti itu. Kemudian juga ada di Ogan 2, Ogan dekat pos polisi Lamo. Nah, di situ. Pos polisi Lamo. Dekat Simpang 4 Sukajadi. Oh yang Jadi, kita di daerah sini. kapan melintas di sana jangan tidak pakai helm, jangan tidak pakai sabuk keselamatan. Nah, Iya. yang benar. juga yang dibawa kalau bermobil memang benar-benar istrinya. Nah, Tajingo ya dia tuh ya. Capture. Nah, Ya Allah, nah kau bahaya. ada yang kan? kancet ketahuan. Bahayanya ngapo? Kakek begitu kita mengirimkan surat konfirmasi ke rumah, lain yang dipoto, lain yang di rumah. Nah, kira-kira. Ada fotonya, Ada Om. fotonya. Jadi pelanggaran itu nanti apapun jadi pelanggaran itu akan tercapture dan terpotret oleh kamera kita itu. Jelas ya Om. Jelas. Jadi apakah kita tidak menggunakan sabuk keselamatan untuk roda 2 seperti itu, atau berkendaraan secara ugal-ugalan, atau tidak menggunakan plat nomor sesuai dengan ketentuan. Nah, Iya, palsu. palsu, seperti eh. itu. Oh berarti cek itu ada yang ganggan. Jadi harus hati-hati juga nih. Sebenarnya sih Mamang Wan Ibung ya tanpa yang namanya ETLE kamera CCTV juga nih bukan berarti pas kita lewat baru nak guno ke, bukan berarti cek itu yang namanya keselamatan kan itu mulai dari diri kita dewe ya ada Ome. Nah tapi apa sih jenis pelanggaran nih yang terdeteksi di ETLE itu kan apa yang memang harus dikirimi surat cinta itu? Melanggar apa-apa itu nah Pak iya Pak Polisi Jadi yang terdeteksi ETLE itu terus kan jinyo itu tadi dendo ya dendonya sekian ada yo. dendanya. Jadi pelaku pelanggaran kecelakaan lalu lintas itu penyebabnya salah satunya kan ugal-ugalan tadi dengan adanya ETLE ini kita meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kejahatan lainnya. Nah, pelanggaran jenis pelanggaran itu seperti tidak menggunakan helm untuk kendaraan roda 2. Nah kau Kemudian lantak lah boncengan bertigo. nggak boleh Nah, ya batasnya 2 bae. oh cuman sikok penumpang sikok ya, Ome. penumpang. Mang ojek iya Kemudian melawan arus. Nah, melawan arus ya. keno Kemudian nerobos lampu merah. Nah, apalagi di Simpang 4 Airpao itu kan sudah ada rambu-rambu peringatan tidak boleh belok kiri langsung. iya Nah, nggak boleh lagi ketika sudah ada rambu-rambu larangan maka kita sudah menentukan kecuali kalau tidak ada petunjuk boleh langsung. Tapi apabila sudah ada petunjuk tidak boleh langsung maka kita mengikuti rambu-rambu yang ada. Kemudian juga tidak menggunakan sabuk seperti saya sampaikan khusus untuk kendaraan roda 4. Kemudian nah ini yang galak banyak masa nih apa tuh HP. Nah, ini walaupun di dalam mobil juga nih iya, tidak boleh ya kita kalau menggunakan kita HP. yang Kejingoan. bukan kalau sopirnya kan tidak tapi kita yang di sebelahnya kita main HP tidak boleh apa itu Yang berkendara. yang berkendara berarti boleh ya Pak Boleh. Polisi Jadi yang berkendara khusus tidak yang berkendara yang ya? membawa kendaraan tidak boleh menggunakan HP. Itu. Kemudian kecepatan di atas rata-rata. oh dijenguk kebut-kebutan. kecepatan pulo Seperti itu. Kemudian juga yang pasti melawan marka rambu-rambu. Nah, marka rambu-rambu itu misalkan rambu-rambu di jalan itu kan ada yang tidak terputus, ada yang terputus. Nah, itu kalau kita tidak terputus berarti kan tidak boleh mendahului kendaraan yang depan. Berarti intinya bahaya di depan. Iya. Tapi kalau dia terputus boleh atau tidak boleh berbelok. Kadang kan kita masyarakat di Kabupaten Oku ini kan ngesen kiri belok Belok kanan. Caknyo ini nyenggong ini Mang Rohem Omin ini itu biasanya mak-mak Mak-mak, memang iya. kalau kita marah dia marah pula Iya,
jadi kita baru satu kalimat, dia 5 kalimat. Iya, Nah, ini. itulah hebatnya ibu tuh yang namanya Betino tuh. Tapi itu tadi kita selalu mengingatkan masyarakat kan, kita peduli dengan masyarakat, bukan kita tidak peduli dengan kita menegur masyarakat, kita sangat peduli terhadap Iya, masyarakat dan betul. keselamatan daripada pengguna jalan lainnya. Betul itu. Jadi memang ada yang kance ya, itu banyak jenis pelanggaran yang pacak dideteksi oleh ETLI tadi. Dan itu dendonya masing-masing sudah tertera, Siap. Iya, jadi hati-hati kamu bilang Uhang. Cuman pesan ibumu jangan pas nak melewati yang ditangkap dulu. Yang banyak kalau Batu Raja ngomongnya kok sudah ada cak dipoto kok kami cak dipoto. Iya. Nah itulah kadang-kadang kita pernah masyarakat ini nih selfie. Iya. Nah, selfie itu capture gitu. Nah, itu bahasanya. Ya Yang Allah. bahaya nanti pas selfie viral. Nah, ini nanti ya kan? Ampun DJ, tidak tahu dendonya besar-besar kau. Itu sampai 750-an rasanya Ya, tergantung Oke. jenis pelanggaran. Tapi kalau dia yang paling besar itu biasanya ugal-ugalan. Nah, Ugal-ugalan juga kalau terjadinya suatu kecelakaan, ini yang penyebab dari kecelakaan lalu lintas kita tidak dapat lagi santunan jasara harja. Nah, apalagi kalau tidak punya SIM. tambah lagi. Nah, penyebab ya, penyebab terjadi kecelakaan. Yang menyebabkan suatu jadi kecelakaan itu tidak ada lagi, itu sudah berlaku semenjak tanggal 3 Oktober kemarin. Baru ya. Baru. Jadi kalau pemberlakuannya. dulu siapa nyampak, siapa apa pokoknya ditanggung. Iya, ditanggung Nah, jasara ditanggung jasara harja. harja. Sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Nah, hati-hati nih kan kau bilang Uhang kalau cek itu Apalagi ya. anak di bawah umur. Selesai ya. Mobil Tidak ada. salah juga kendaraan yang dimodifikasi. Nah, cak bentor. Nah, itu salah Nah. itu sudah dimodifikasi. Karena dia jenis roda 2. Oh. Berubah jadi roda 3. Jadi cak mana itu? Tidak nih Itu kata. tidak ditanggung oleh kalau dia penyebab terjadinya kecelakaan. Tapi kalau dia korban kecelakaan dibantu oleh jasara Tetap harja. ya, tetap. Nah, itu jadi ada yang gak kanca, kita udah buka online telepon enggak kira-kira Kak? Boleh. Kalau mungkin ada yang gak kanca di rumah ya, pengen bertanya nih ya dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Oku yang hadir alhamdulillah di Santan Kince, boleh ya bertanya masalah ETLI atau melebar ke yang lain nih. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Insya Selagi Allah bisa kita jawab, kita jawab. Insya Allah kita jawab nih. Boleh online telepon KG di 0735322622. Tapi ini sebenarnya Pak Polisi, cak mana sih kalau pemilik kendaraan tuh dia tuh tahu kalau dia tuh melanggar kira-kira. Cek itu. Sebenarnya kalau dia sudah tercapture itu, kalau dia sudah menggunakan sabuk keselamatan kalau roda 4, sebenarnya dia sudah tahu. Sudah ada rasa-rasa. Ini caknya Iya. tadi latih foto belum Alat belum foto ini. pasti otomatis karena jaraknya memang bagus kamera itu, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kendaraan itu Kelihatan, ya. terlihat semua. Nah, ada yang gangkance. Yang pasti tadi kata Ibu Momone, kata Pak Polisi tadi, hati-hati juga kaget begitu surat tilangnya alias sampai ya ke rumah pas dijengok fotonya lain. Itu ketahuan ya. Yuk kita bakal balik lagi Mamang Wan Ibung di Talkshow bersama dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Oku dengan tema sosialisasi ETLI dan kecelakaan. Boleh untuk yang nganingkan Batu Raja Radio saat ini KG online telepon di 0735322622 setelah yang berikut ini. Talkshow Batu Raja Radio. Balik lagi kita dengan Kance di Talkshow bersama dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Oku ya. Ini ada Pak Ibda Benami Arinu SEMM. Ngobrolnya tambah asik nih tadi ya. Sampai Bung Mun, wow, berarti bener nih. Kalau di Oku Dewe ini Pak Pol, Pak Ibda ya, sudah berapa banyak ini apa kendaraan yang dimasuk di tilang ETLI ini? Kalau tadi sampai terkejut 2000-an, Masya Allah. Dalam satu hari itu mencapai 2.791 Ya Allah. pelanggaran yang terjadi dan sudah Rasu-rasu. tercapture dari 2 kamera ini. Nah. Kamera yang di Simpang 4 Simpang 4 Airpau dengan di Ramayana. Nah, belum kaget kalau sudah Lah, beroperasional yang 2 baru. Mm-mm. Jadi pelanggaran sebenarnya itu tadi. Mm-mm. Karena kenapa ini terjadi? Karena ya kecelakaan kita saat ini sangat meningkat di Kabupaten Oku, khususnya minggu-minggu ini. Iya. Kita sudah terjadi 5 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan ada yang meninggal dunia dari kecelakaan tersebut. Iya, ngapa itu kok bisa meningkat ya? Yang Apa? pertama sebenarnya kesadaran masyarakat yang belum Timbul patuh ya. dan timbul dari apa pentingnya berkeselamatan dalam berlalu lintas. Yang kedua mungkin
yang tadinya masyarakat ini yang biasanya tidak boleh keluar, ya kan? Nah, yang tadinya masa COVID ini terbelenggu di rumah seperti itu kan. Iya. Nah, sekarang dengan COVID sudah hampir berakhir, walaupun kita tetap harus waspada masalahnya, penanganan COVID juga masih. Ini yang menyebabkan masyarakat sudah dalam artian selama ini terbelenggu, jadi harfiahnya seperti itu. Jadi anak-anak SMA yang sudah di bawah umur itu sudah mengendarai kendaraan lagi, dan aktivitas masyarakat sudah semakin normal. Nah, ini ya salah satu penyebabnya itu. Tambah banyak ya, dia ngerasa baru bebas mungkin ya dengan kanca setelah COVID tadi ya. Cuma memang harus diperhatikan ya, apalagi adik-adik pelajar ini yang gunakan kendaraan dewek, apalagi belum KTC. Nah, ini bahaya. Ya. Kita apalagi kalau kita menjadi salah satu pelaku yang penyebab terjadinya kecelakaan. Itu. Jadi bayangkan be di Okube sehari baca 2.000 yang melakukan pelanggaran. Cak manu cak itulah dinggang Itu yang tercapture. Nah, patuhi ya. Belum yang tidak tercapture. Padahal katanya kita harus mematuhi ini peraturan lalu lintas. Setiap hari kita selalu ngomong cak itu demi keselamatan, pakai helm SNI lah, jangan kendaraan gunakan HP dan sebagainya. Tapi memang itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Tapi ini yang pakai foto-foto, yang kalau manual itu lebih lagi mungkin ya. Kalau ditambah dengan manual lebih. Waduh. Kita berusaha bagaimana memaksimalkan pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Terutama sebenarnya sekalian ya, saya menghimbau kepada masyarakat khususnya orang tua, ini tolong memperhatikan anaknya khususnya pada malam minggu. Wow. Karena kenapa malam minggu itu menjadi ajang balap liar para pelajar yang usianya rata-rata masih SMA, SMP. Nah, ini yang salah satunya yang pukul 2 malam. Waduh. Jadi masih melakukan aksi balap liar. Nah, ini kami memohon kepada orang tua tolong peduli. Kenapa anak tidak di rumah, di mana anak, seperti itu. Karena upaya yang kami lakukan sudah maksimal, tapi yang paling kami membantu kami adalah pengawasan dari orang tua itu sendiri sebenarnya untuk masalah balap liar. Betul, karena dari pihak terkait ya, dari Pak polisi ini sigap, pagi-pagi juga sudah bertugas ya, pengatur lalu lintas, ini ada yang kangen. Tapi kalau tanpa dukungan dari kita juga ini tidak kate apa-apa juga, bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga itu. Jadi, ya. Iya, itu tadi. Menonton bisa juga menjadi korban kecelakaan. Ya, kita tidak tahu, siapa tahu motor itu kan nyasar pada saat dia terjadi kecelakaan, belantingan daripada kendaraannya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Padahal gitu, perasaan dulu itu sudah ada tempatnya yang khusus ya untuk balap liar itu ya. Sebenarnya ada tempat khusus balap liar, cuman ini anak-anak ini kalau nggak ada yang nonton tuh udah asik. Ya ampun. Gitu kan? Jadi semakin banyak penonton itu semakin semangat. Ya, Kemudian timbul unjuk ya. giginya semakin pede. Iya. Itu Seneng dia masalahnya. tambah semangat ya cak itu ya. Ya jadi kalau beda dari tilang kita sama manual nih apa sih sebenarnya? Mas, ada yang masuk telepon ya. Boleh yang pengen nanya di 0735322622. Halo, selamat siang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang siapa di mana ini? Dengan Pak Andre, Pak, di Dr. Stomo, Bu. Pak Andre. Oke, Pak Andre ada yang pengen ditanyakan nih dengan Bu, sekitarin boleh? dengan bapak-bapak polisi. Heeh. Ini Pak, permasalahannya kalau kendaraan yang sudah kita jual dia melanggar, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang kedua, untuk Apa tuh? untuk pemilik kendaraan boleh memilih opsi yang mana itu, apa sidang atau langsung bayar atau cak mana itu, Pak? Untuk pelanggaran. Ayo. Iya. Mungkin itu baik, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih Pak Andre. Salam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti mungkin dia punya kendaraan, terus dijualnya. Nah, yang beli ini melanggar, mungkin masuk di tilang etle. Nah, jadi katanya Cak Mano, dulu kan dijelaskan kalau surat tilang itu kan ke yang pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan, Jadi sesuai Cak dengan Mano alamat. jadi Nah, jadi makanya Bapak pada saat Bapak melakukan penjualan kendaraan itu ada istilah, makanya diberlakukan yang namanya BBN balik nama ya. BBN balik nama. Jadi pada saat itu makanya diberlakukannya ada namanya progresif.
Iya, Nah, progresif pajak itu progresif. adalah kendaraan yang lebih dari satu. Jadi apabila kendaraan Bapak sudah terjual, kemudian Bapak membeli kendaraan lagi, maka kendaraan yang kedua itu kena progresif pertama. Nah, hal inilah yang menyikapi kenapa itu dibikin agar masyarakat yang menjual kendaraannya agar melapor kepada Samsat bahwasanya kendaraan itu sudah kami jual. Nah, setelah kami jual, maka Samsat sesuai dengan surat permohonan daripada masyarakat yang menjual kendaraan tersebut, maka kita akan memblokir kendaraan tersebut pada saat yang bersangkutan nanti pada saat dia membayar pajak, maka kita sarankan yang bersangkutan itu balik nama. Nah, itu jadi sehingga apabila terjadi kecelakaan atau terjadinya pelanggaran, kemudian juga atau mobilnya dipakai suatu tindak kejahatan, jadi kita tidak terlibat lagi seperti itu. Itulah salah satu tujuannya. Itu solusinya ya. Om Jadi ya. kita melapor kepada Samsat bahwasanya kendaraan kita sudah dijual. Nah, sehingga kita tidak lagi, dan juga menguntungkan kita. Menguntungkan kenapa? Kita tidak terkena progresif ketika kita membayar pajak. Nah, nah, kemudian untuk masalah pembayaran tilang itu bisa kita membayar ke Bank BRI. Nanti kita dapat slip ya, sama kayak kita menabung itu dapat slip BRIPA. Dari BRIPA itu nanti baru kita lakukan pembayaran di Bank BRI. Kita kerjasamanya sama Bank BRI untuk saat ini seperti itu. Jadi tidak dengan sama petugas. Tidak pakai sidang Pak Andri ya. Iya, Langsung nanti, ada ketetapannya nanti baik. ketetapannya langsung seperti itu. Tapi benar tuh kan kalau sudah 2000-an sehari baik yang terjadi pelanggaran ya Om, itu cak mano kita ngirim itu kan ketemu kendaraan itu banyak terjadi, mungkin bukan lagi punya dia itu Om. Iya, makanya apabila Bapak mendapatkan surat konfirmasi kami, segera konfirmasi kepada pihak petugas kami, sehingga nanti dari konfirmasi itulah kami bisa menentukan ini kendaraan sudah terjual, siapa yang beli. Nah, jadi kita langsung Bapak pasti tahu yang membelinya siapa, sehingga kita langsung konfirmasi ke pemilik yang ada sekarang ini. Itulah gunanya konfirmasi etle. Jadi ada konfirmasinya dulu sebelum dilakukan pemblokiran seperti itu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, boleh di sini dengan Ibu siapa nih? Ini dengan Ibu Murni. Ibu Murni. Iya, Langkiti. Pengen tanya seputar etle? Ini Bung, Pak, Iya. saya mau nanya. Iya. Kapan sih tenggat pembayaran wan apa yang terjadi aman pemilik kendaraan ini dia membayar denda, Pak? Sekian Bung ya. Ya oke, Bung Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masyarakat yang sudah kena tilang etle tidak melakukan pembayaran, maka dia akan terblokir. Nah, diblokir kendaraan tersebut, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi dia tidak bisa melakukan pembayaran pajak. Jadi ketika dia nanti mau bayar pajak, baru bisa kita buka blokirnya setelah dia melakukan denda pembayaran tadi. Oh, jadi harus etle-nya dibayar dulu murni, setelah itu baru bayar pajak. Baru bisa bayar pajak. Nah, jadi kalaupun memang ada surat mungkin konfirmasi masalah tilang etle ke rumah terus tidak dibayar, ya tidak masalah, dia tidak masalah. Tapi pas bayar pajak ya tidak bisa. Tidak bisa bayar pajak. Cak itu maksudnya tetap harus dibayar. Nanti kalau apabila tidak membayar pajak, misalkan STNK mati, kita tidak tahu pada saat kita terjadinya kecelakaan, kita tidak dapat apa tadi saya sampaikan. Santunan tidak dapat karena STNK tidak berlaku dan SIM tidak berlaku, juga tidak bisa diklaim asuransi. Nah, itu jadi banyak ilmu gitu siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo siang. Siang, Ibu siapa di mana nih? Ibu Lia Bung di Tanjung Agung. Oke, Ibu Lia ada yang pengen ditanya. Dengan Pak polisi kayak ini Pak, kalau kalau tidak pakai sabuk, tidak pakai helm tuh kejingoan, ya jadi tidak kena tilang ketahuan. Tapi kalau yang tidak katik SIM kan tidak terjingo. Jadi cak mana itu caranya Pak polisi? Itu kian yang nak ditanya. Terima kasih. Boleh, Ibu Lia. Oke, terima kasih. Tadi pernah kita obrolin ya sebelumnya. Memang itu
itu apa ya namanya Ome? Mungkin kekurangan dari tilang etili itu ya. Kelemahannya ya. Kelemahan dari tilang etili itu tidak itu. bisa yang namanya makanya tilang etili itu hanya tilang yang bersifat kasat mata yang bisa terlihat. Nah, ini upaya sebenarnya itu sangat penting sebenarnya yang tidak kasat mata itu penting juga karena apabila kita terjadi kecelakaan yang tidak kasat mata tadi menjadi salah satu persyaratan daripada kita apabila kita terjadi satu hal yang tak kasat mata itu yang tidak menggunakan helm ini adalah salah satu penyebabnya. Jadi kalau tidak pakai helm kita kalau terjadinya kecelakaan penyebab bisa terbenturnya kepala, safety-nya seperti itu. Nah itu tadi. Tapi kalau kita ditilang tidak punya SIM sebenarnya ketahuan juga sih kalau wong lengkap itu lewat depan polisi 2 kali 3 kali dia anteng baik. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah, aman gitu ada yang kurang tuh ada rasa-rasa. Nah, aku udah kasih SIM. Nah, aku udah kasih SIM. Nah, Caknya pacak ini aneh. Pacak ini aneh Pak kapan polisi itu kejingoan dalam artian itu maju mundur mobil motor atau mobil itu nak berjalan ragu. Tapi kalau kita lengkap walaupun ndak kata polisi lewat 10 kali nak berdada dengan Pak polisi laju asal lengkap. Kan enggak lah ngapa nak ditilang kami lengkap ya. Nah itu. Caknya ini pengalaman ini. Aku juga maju mundur cantik. Tunggu be dulu. Kan. Tidak tahu ya Pak polisinya udah lari-lari. Nah, tapi kalau kita lengkap itu lebih bagus sebenarnya. Jadi kita kalau terjadi apa-apa kita sudah siap, safety-nya sudah siap seperti itu. Betul. Jadi dengan kanca sebenarnya sih memang kalau kita memang berkendaraan yang kita aman memang harus itu siap harus lengkap galo ada SIM, STNK pajak DOP terus kaca spion ada pakai helm SNI terserah Pak polisi nak apa juga ya dah. Iya nak lewat beda apa-apa. Iya. Karena ngapa kita sudah sudah yakin dengan apa yang sudah punya diri kita. Biasanya kalau cak itu memang Pak polisi dia memang melawan dia. Iya. Karena dia sudah siap, sudah lengkap dia. Nah, 4-5 kali dia lewat. Cuman ya tadi kan kalau minimal kalau orang sudah lengkap itu biasanya sudah mengerti akan aturan sebenarnya. Betul. Jadi ini tidak boleh melanggar karena dia pada saat ujian SIM dijelaskan sama petugas SIM, ini tidak boleh, ini boleh. Nah, sekarang juga kalau bikin SIM jangan usah takut karena kita sudah ujian teori itu sudah sangat berubah. Jadi mungkin dulu sulit rata-rata masyarakat itu ujian praktek itu pasti tersenggol karena sempit nian Pak kira-kira mah itu. Nah, sekarang lebar nian sekarang. Lebarnya. Aku dulu sempit nian. Iya. Lagi yang nak muter-muter lagi ini jangan lurus belok-belok dikit. Makanya kalau kata bapak itu tidak percaya aku dengan bapak itu datanglah ke Satlantas Polres Berarti lah berubah ya Om. Om zaman aku dulu Om Saronian Singgonya tuh jalan kecil baru pacak bermotor kan kira-kira lulus dah pas ujian teori itu ladak lulus bagaimana ya Allah. Ini salah satu upaya kita mempermudahkan masyarakat agar masyarakat itu mau melengkapi itu tadi dengan tidak mempersulit apa-apa yang menjadi kadang-kadang kan masyarakat sudahlah tidak usah kesempitnya itu tuh. Nah, gitu. Iya bener Om kadang aku juga pikirnya aduh kok susahnya nih buat SIM ngapa lah 2 kali melok tes ngapa udah lulus iya kadang perasaan bener galau jawaban aku tadi tapi ngapa udah belum lulus itu Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bung Mun. Selamat siang. Hati polisi ya. Iya. Ini Arya Kamandanu dia. Iya. Arya Kamandanu. Iya. Cak mana Mang Jai? Aku katakan bertanya, saran boleh Pak polisi, adik-adik atau anak-anak sudah tua umur 65 tahun ke depan. Adik-adik ya. Iya. Ini mah ini ya. Ya masalah motor yang dijual itu Pak polisi ya. Kalau cuma jual pertama anunya kan nggak sulit itu. Mak mana kalau masnya kan Samsat ada di polisi tak ada di Samsat ya. Nah, apabila motor itu bukan namanya yang membeli itu semestinya harus dari sana tahu ya disuruh balik nama langsung itu. Nah itu. Nah, karena kalau kita misalnya tadi ya yang kita jual motor ini dipakai karena itu masih nama kita kan. Kalau yang penjual itu tidak mungkin kan sudah dijual harusnya dia balik nama kita ini. Nah bagaimana sebaiknya apabila yang bayar motor ke Samsat itu yang bukan namanya kan ditanya motor siapa motor beli nama. Nah kalau itu langsung dia ubah di sana balik namanya tidak lagi. Tapi kalau lah banyak motor sebelum elektronik ini nih bilang ini kan dulu lah banyak yang jual yang lama-lama yang jual itu tidak mungkin lagi dia nak melaporkan itu Pak. Nah saran aku cak itu. Nah kira-kira kan. Jadi dia jelas nama dia misal aku jual motor kan.
Nah, dan pas uang beli open tertentu ke Samsat itu kan langsung kalau waktu itu. Kalau kami tidak baca lagi itu yang ya ada di dia. Nah itu waktu. Mana kalau belum dibalik-balik namanya kan? Nah itu. Nah waktunya sarannya di situ Pak. Saran. Nah itu ada di polisi ya. Itu tanya dari aku kan. Iya. Nah, bagus elektronik ini bagus tilangnya kan. Walaupun kita tidak jago terpantau kan. Kami kalau sebaiknya manual, tapi manual waktu kan. Nah itu baik Pak polisi ya. Itu pertanyaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ini Mang Cha ini ada di Jawa ini. Lewat streaming Batu Raja Radio dia dengar. Oke. Jadi gini Pak, memang kita sudah lakukan upaya itu bagaimana agar masyarakat itu pada saat pembayaran pajak langsung balik nama. Nah, makanya kita sekarang tidak lagi melayani orang yang tidak punya KTP kepemilikan kendaraan tersebut. Nah, jadi kalau seumpamanya tadi kata Bapak sudah dijual, itu upaya kita makanya pada saat bayar pajak harus melampirkan KTP asli. Nah, jadi apabila dia tidak bisa melampirkan KTP asli yang namanya pemilik di STNK atau dan BPKB, maka wajib balik nama. Sekarang sudah seperti itu. Nah, karena kenapa itu sudah kita lakukan mungkin 5 tahun yang lalu setelah kejadian bom Bali. Nah, jadi kejadian bom Bali itulah penyebabnya tidak diberlakukannya lagi KTP yang tidak sesuai dengan STNK pada saat pembayaran. Jadi kalau kita tadi makanya itu, jadi pada saat dia tidak bisa menunjukkan KTP aslinya, maka dia wajib balik nama kendaraan tersebut dan harus dilampiri dari salah satu syaratnya itu kalau nggak salah itu Bapak jual beli kendaraan. Oh iya, surat jual beli. Misalkan dia beli di leasing atau dia beli dengan siapa, kita harus lampirkan itu bahwasanya benar kendaraan itu sudah dibeli. Nah, jangan sampai kayak ini tahu-tahu dia dapat STNK-nya, dia dapat BPKB-nya, ya kan? Tinggal balik nama rupanya hasil curian. Kebetulan kan kita tidak tahu dapat STNK-nya dapat, BPKB-nya dapat, dia bisa balik nama. Makanya ditambah dengan adanya bukti jual beli kendaraan. Suratnya itu. Nah, itu. Jadi kalau ada sudah di atas materai, oh ya berarti sah kendaraan ini sudah dijualkan kepada pihak yang akan membalik nama. Itu programnya sudah lama berjalan Mang Cha ya. Benar memang. Jadi antisipasi dari Pak Polisi ya. Kalau Cha itu memang programnya sudah bagus nih, silakan yang pengen balik nama. Ada lagi program di Samsat waktu itu balik namanya gratis malahan Makanya ini makanya Bapak Ibu nanti kalau memang ada informasi kami informasikan, biasanya ada namanya pemutihan. Nah, kalau pemutihan itu biasanya sesuai dengan ketentuan ada pemutihan itu tidak bayar denda sama sekali, bayar pokoknya bayar pajaknya. Ada pemutihan itu istilah kata tuh bayar cuman satu tahun ke depan. Betul. Tergantung dari keputusan gubernur. Karena betul. Pembayaran pajak itu bukan daripada kepolisian, tapi itu adalah pemerintah provinsi yang mengatur untuk pembayaran pajak. Karena kita hanya masalah 5 tahun pembuatan STNK kita kan itu, kemudian cek fisik kendaraan. Nah, tapi untuk masalah pajak itu programnya dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Betul Om, karena memang sekarang lagi ada juga pemberlakuan penghapusan denda pemutihan untuk pajak kendaraan bermotor ini kalau tidak salah sampai bulan Desember KG. Jadi mereka tuh tidak bayar denda. Tidak bayar denda. Itu nah, ini kesempatan inilah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kendaraannya segera dibalik nama dan dibayar pajak. Betul. Itu baik, ada yang kanca boleh online telepon di 0735322622. Setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi talkshow dengan sosialisasi etle dan kecelakaan. Talkshow Batu Raja Radio. Menit ke-50 ada beduk dan azan sholat zuhur. Mungkin kesimpulan ini kita untuk hari ini talkshow ada himbauan untuk masyarakat untuk Pak Ibda Benami Arinu SCMM silakan. Karena ini sebenarnya ada juga Pak De Gun Gun. Kok pas Pak De Gun Gun? Sikoknya itu siapa tuh yang belaga itu? Febri. Nah itu ya, sebenarnya ada wong 3 nih, cuman wong 2 nih Canyo menemani. Itu. Ya silakan untuk Om ya aku kebiasaan ini ya. Pak Ibda
Jadi kami sebenarnya kok menghimbau itu pasti kami selalu menghimbau kepada masyarakat betapa pentingnya. Jadi berkaitan dengan ITLE itu adalah suatu hal yang harus benar-benar kita patuhi. Dan juga dengan ada ITLE bukan berarti masyarakat takut untuk berkendaraan. Bagaimana menyadarkan masyarakat betapa pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan adanya ITLE ini juga kesadaran masyarakat itu kedepannya nanti akan meningkat. Tanpa adanya pengawasan dari polisi 1x24 jam, cukup diawasi dengan kamera ITLE, masyarakat sudah bisa tertib. Itu adalah salah satu tujuan. Karena kenapa? Ketika suatu hal yang tidak keinginan kita tidak bisa terlaksana, itu biasanya kita timbul emosional kepada petugas. Bagaimana upaya Polri tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat? Ini adalah salah satunya dengan adanya ITLE, Electronic Weapon Management Center. Karena juga ini sangat bermanfaat untuk bukan saja bidang lalu lintas tapi juga di bidang kriminalitas lainnya. Nah, dengan adanya ITLE ini semoga masyarakat Kabupaten Oku nantinya akan benar-benar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena kita juga sudah melakukan upaya-upaya, karena salah satu ITLE ini nantinya mungkin kami berharap, bukan mungkin ya, tapi berharap fatalitas kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Oku ini menurun. Karena kenapa kami dari lalu lintas selalu berupaya bagaimana penekanan kecelakaan lalu lintas ini, karena ini sudah bulan Oktober. Ya, sudah bulan Oktober ini terjadi kecelakaan lalu lintas itu mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu kita tutup dengan 41 kecelakaan lalu lintas. Nah, sampai dengan hari ini kita sudah lewat satu angka, sudah mencapai 42 kecelakaan lalu lintas itu. Dan meninggal dunia itu sudah sampai 26 orang itu meninggal dunia. Kemudian yang luka berat itu ada 6 dan luka ringan itu 54 orang. Nah, ini kita masih ada tersisa 2 bulan, ada betul. November. Nah, semoga di 2 bulan ini kita bisa 0 kecelakaan. Amin. Nah, istilah kata itu semoga bagaimana itu tadi dengan kesadaran, upaya dari masyarakat itu dari diri sendiri betapa pentingnya kecelakaan lalu lintas. Nah, salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, penyumbang kecelakaan paling terbesar adalah usia dini. Usia di bawah 19 tahun. Anak-anak produktif SMA, saya berharap kepada orang tua, boleh kita sayang kepada anak, boleh kita mencintai anak, tapi untuk masalah kendaraan tolong benar-benar menjadi atensi. Karena kenapa? Kecelakaan kapanpun bisa terjadi, dan juga nanti jangan sampai menjadi suatu penyesalan kita di kemudian hari karena kita selalu memanjakan anak. Dan apa yang diinginkan anak, beli kendaraan-kendaraan bermotor yang sudah dimodifikasi, kemudian mungkin knalpot brong, tolong sama-sama kita larang agar kita terciptanya Kamseltib Carlantas yang baik di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya. Terima kasih ya kepada Bapak Ibda Benami Arino SMM, juga kepada adik-adik ini Pak Febri dengan Pak D Gun ya. Ya, atas hadirnya di talkshow kita. Terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan himbauan terus informasi obrolan kita di hari ini bermanfaat untuk kita gala-gala di Kang Kanca ya. Saatnya kita akhiri. Pamit dulu nih seluruh Ibu Mumun sama Pak Sat Lantas sama Pak D Gun, Pak Bri juga pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.